Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kehebatan dari kaum Buhun Sunda atau nenek moyang Sunda adalah dalam membuat suatu transformasi nilai-nilai syariat Islam atau syara ke dalam nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang ada dalam tradisi Sunda dengan perumpamaan yang sangat mengagumkan. Misalnya sistem khalifah dalam Islam kemudian ditransformasikan ke dalam nilai-nilai tradisi Sunda. Salah satunya dalam ungkapan ulah kawas jati kasili kujunti atau kadang diawali dengan kata tong siga yang artinya sama dengan ulah kawas. Tong siga jati kasili kujunti. Kita ketahui bahwa pohon jati adalah pohon terbaik di Indonesia. Di samping kuat juga lebih artistik. Sedangkan junti adalah kayu yang keras tetapi tidak awet atau tidak tahan lama. Kayu ini kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kayu sempur. Dan karena kemiripan dari segi daun, junti ini kadang disebut jati kerdil. Karena kemiripan ini di kejauhan, kadang-kadang orang salah menilai apakah pohon jati atau pohon junti. Sedangkan kata kasilih berarti terhalangi atau tertukar, atau bisa juga berarti tertindih. Jadi jika diartikan secara perkata berarti jangan seperti jati terhalangi atau tertukar dengan junti. Inti dari peribahasa tersebut secara maknawi berarti yang baik terhalangi oleh yang buruk atau yang baik tertindih oleh sistem yang buruk. Jadi harusnya orang-orang yang baik itu berperan, malah perannya diberikan kepada orang-orang yang kerdil dalam berpikir dan juga bertindak, atau diberikan kepada orang-orang yang picik. Atau ada yang mengartikan kedudukan orang pribumi tergantikan oleh pendatang. Jadi yang harusnya berperan malah orang lain atau yang tidak semestinya berperan. Jadi intinya kalau bercita-cita menjadi orang baik itu harus berperan. Jangan dibiarkan peran-peran penting diberikan kepada orang yang berpikiran kerdil. Dan yang kedua, ketika kita membaca naskah Wangsit Uga Siliwangi, di akhir tulisannya berbunyi undur zaman mawa zaman, saban zaman mawa lalakon. Yang artinya setiap pergantian zaman itu membawa zaman dan setiap zaman membawa lalakon. Lalakon itu menyangkut pemeran utama dan juga judul atau tema naskah atau cerita. Dan jika dikaitkan dengan sejarah manusia, di sana itu ada pemeran utama berupa tokoh atau bangsa yang dominan, yang mendominasi bangsa-bangsa. Dan tema atau judulnya bisa berupa mengalahkan, mendominasi, menaklukkan, dan lain sebagainya. Jadi pada hakikatnya, setiap zaman itu ada pemeran sejarah dan judul sejarah atau tema sejarah yang intinya berkaitan dengan pemeran utama, yang berarti juga berbicara tentang dominasi atau yang dominan. Jadi dari dua ungkapan tersebut sebenarnya merupakan suatu penekanan bahwa hidup di dunia itu harus berperan atau dominan, yang berarti pula jangan menjadi orang pecundang. Jadi jangan dibiarkan dominasi itu diberikan kepada orang-orang yang kerdil dalam berpikir dan juga bertindak. Jadi sebenarnya ungkapan-ungkapan tersebut merupakan cara cerdas dari kaum Buhun Sunda atau nenek moyang Sunda dalam mentransformasikan
konsep khalifah dalam Islam ke dalam sosial kemasyarakatan tradisi Sunda. Bahwa begitu pentingnya kita berperan di dunia ini. Jangan sampai peran-peran itu diberikan kepada orang-orang yang berpikiran kerdil. Khalifah sendiri berarti pengganti atau yang menggantikan kekuasaan. Bisa juga diartikan sebagai wakil. Manusia dikatakan bahwa merupakan khalifah di bumi, yang berarti juga sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Dan wakil Tuhan itu diberikan kepada orang-orang yang punya tujuan baik. Yang berarti pula bahwa orang-orang baik itu harus berperan, harus dominan. Dan jangan biarkan di dunia ini diberikan kepada orang-orang yang kerdil dalam berpikir dan bertindak. Dan kembali lagi ke ungkapan Jatika Siliku Junti, di mana jati itu adalah melambangkan orang-orang yang baik, yang mempunyai visi yang baik, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, dan juga nilai-nilai kebenaran. Jadi mengapa harus Kasiliku Junti? Atau peran-peran malah diberikan kepada orang-orang yang berpikiran kerdil. Dan ungkapan undur zaman mawa zaman, saban zaman mawa lalakon, itu berarti sesuai dengan konsep agama yang mengharuskan mendidik generasi penerus atau generasi masa depan itu dengan zamannya. Sehingga di masa depannya maka dia akan menjadi lalakon atau ngalalakon, berperan utama dalam peradaban masa depan. Karena pergantian setiap zaman itu membawa zamannya tersendiri, dan setiap zaman itu selalu membawa lalakon atau pemeran utama. Undur zaman mawa zaman, saban zaman mawa lalakon. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.